Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ala darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim yahsyurna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin summa fatihah khususan ila sahibul kitab As-Sayyid Husain rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa ta'alluma wa tadbira wa nafa wa liqima wa liqadata wa istifadata wa islamata tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi bihi husnil khatimah ma'alutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dalam kajian mingguan kita yang akan kita mulai dengan membuka kitab yang baru yang lalu kita sudah khatamkan tentang apa? Kitab Jauharut Tauhid. Kita akan buka kitab yang baru yang judulnya Husunul Hamidiyah, yaitu Hamidiyah, benteng yang mulia, artinya bentengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tamengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelindung Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dikarang oleh As-Sayyid Husain bin Muhammad Al-Jasir At-Tarablusi. Beliau seorang sayyid seperti Imam As-Sanusi. Kalau ada orang yang ngomong Habib kok ngaji tauhid, ini kitabnya yang ngarang Habib semua, yang ta'alif mu'alifnya Habib, sebagaimana sih? Di kitab ini
juga menjadi pegangannya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita akan mengkaji kitab ini yang mudah-mudahan bisa memperkokoh benteng kita sebagai orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, hingga kita bisa mengetahui dan bisa menyelamatkan banyak dari orang-orang awam yang terpelintir atau yang hanyut dengan pemahaman orang-orang filsafat, karena mereka semua adalah orang-orang yang keluar dari relnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab ini biasa dimulai oleh musannifnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak akan menjelaskan tentang Bismillah lagi, karena di setiap kitab sudah kita bahas tentang apa pengertian Bismillah, kenapa dimulai dengan Bismillah, ada berapa kata dalam Bismillah, apa keuntungannya zikir dengan Bismillah. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah juga sudah biasa kita bahas di kitab-kitab yang sebelumnya. Bagaimana macamnya pujian, ada berapa macam pujian, ada berapa rukun pujian. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sholawat juga udah biasa kita bahas. Apa itu pengertian sholawat, apa sholawatnya makhluk, apa sholawatnya hamba, sholawatnya malaikat, sholawatnya Allah, udah kita bahas. Kemudian makna salam, kemudian apa itu sayyid, terus apa juga pengertian yang harus kita pahami dari nama Muhammad asyrafil mursalin, kemudian wa ala alihi, siapa keluarganya Nabi Muhammad, sudah kita bahas. Ada 3 macam keluarga dalam makna ikatan darah, keluarga dalam makna doa, dan keluarga dalam makna pujian. Kemudian wasahbihi, siapa itu yang disebut sahabat, semua sudah kita bahas di kitab-kitab yang sebelumnya. Amma ba'du, fayaqul fakirul hakir raji minallahi al-ghufrana al-wizri abduhu Husain bin Muhammad al-Jisri at-Tarablusi afallahu anhu. Selanjutnya, setelah bicara tentang Bismillah, Alhamdulillah, salawat dan salam, maka berkata orang yang sangat membutuhkan dan mengharapkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, As-Sayyid Husain bin Muhammad Al-Jisri At-Tarablusi. Tarablusi itu daerah yang ada di Mesir. Beliau aslinya orang Mesir, seorang tokoh di Mesir, seorang guru di Mesir, yang kemudian diperintahkan untuk menulis sebuah kitab yang berkaitan dengan kitab yang bisa membentengi orang-orang awam dari paham-paham orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia berkata, annahu minal ma'lumil musallami inda kulli mutalli'in ala tarihil ummatil muhammadiyah. Sungguhnya sudah maklum dan diakui oleh orang-orang yang memperhatikan sejarah Islam
anna imana ahlil Islam bijami'i ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi asrihi asrus sa'adati mustanadan lil Qur'ani asy-syarif wa hadisi Rasulil Munif, bahwa keimanannya umat Islam pada periode awal. Nah, jadi periode awal itu periodenya para sahabat, termasuk masih periode kedua periodenya para tabi'in. Itu merupakan periode yang paling bahagia, paling aman, paling tentram, gak ada gangguan apapun pada masa itu. Kenapa? Karena semua kesulitan langsung dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, dan setelahnya pun pedoman mereka terhadap segala sesuatu yang dibawa Rasulullah itu disandarkan langsung kepada Al-Quran dan hadis. Jadi mereka betul-betul menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran dan ahli hadis. Dan mereka muayyadan biadillatil aqli as-salim, yang mana serta dikukuhkan dengan bukti-bukti intelektual, dalil-dalil akal yang sehat. An-nahiji fil manhajil qawim al-khalison min syawabi syubhati wal ahwa'i salimati minal awailil ghalidhi, yang mana mengikuti metode-metode yang lurus hingga keimanan mereka bersih dari noda-noda keraguan dan kepentingan-kepentingan, terbebas dari kesalahan yang merusak dan pendapat-pendapat yang keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini periode yang selamat, udah. Periode yang tentram, nggak ada syubhat-syubhat, nggak ada musuh-musuh, nggak ada keraguan dalam keimanan. Ini nggak perlu hujah yang bermacam-macam. Walaupun begitu, mereka tetap membangun keimanan mereka dengan dalil-dalil intelektual. Bukan berarti zaman itu semuanya taklid, semua nggak ada. Zaman Nabi, zaman sahabat, semua mereka para intelektual. Yang ngajak ngomong Nabi langsung, diajak berpikir oleh Nabi bagaimana mengolah akalnya, memahami dalil-dalil. Walaupun nggak ada pertentangan atau hujah-hujah dari kelompok-kelompok yang kemudian menimbulkan di hati mereka keraguan. Falidzalika kanat samaratuhu ya ni'atan wa zawahiruhu sati'atan, hingga menyebabkan buah keimanan mereka betul-betul matang dan bunganya pun mekar berseri-seri. Ini bahasanya luar biasa, kan? Jadi indah dipandang, dimakan enak dinikmati, nggak ada yang merusak segala macam bentuk keimanan mereka.
Wa kunta tara ifradal ummati mukhafidina ala iqamatil ibadati wa intidhami sya'nil mu'amalati mumtathilina lil awamiril muntahina alal manakiri mutakhallina bi akhlaqid din al hasanati wa adaibi al mustahsanati, sehingga engkau dapat mengetahui setiap individu mereka, perorangan dari mereka selalu memelihara pelaksanaan ibadah dan keteraturan di dalam urusan muamalah. Hingga karena mereka nggak pernah menghadapi musuh yang macam-macam, hidupnya lurus, urusannya ibadah, muamalah sesama manusianya beres, karena nggak ada lagi hal-hal yang meruwetkan mereka dalam urusan keimanan, dalam urusan amalia, hingga mereka betul-betul matang segalanya, menjalankan perintah, meninggalkan kemungkaran, dan mereka bisa menghiasi diri dengan akhlak dan perilaku yang baik. Li'annahu mata tobal aslu tobatil furu'u, sebab segala sesuatu itu apabila akarnya baik, nanti ranting-rantingnya ikut baik. Jadi ketika sebuah pohon kok akarnya berkembang baik, masih tumbuhannya baik. Tapi kalau akarnya kuntet, akarnya nggak bisa menyebar, ya tumbuhnya nggak akan pernah baik. Sebagaimana pula wa'adubatul ma'i yansha'a an sofa'il yambu, yang namanya kejernihannya sebuah sumber. Kalau ada sumur itu kok jernih, sebabnya kenapa? Mata airnya jernih. Kalau mata airnya keruh, ya sumurnya ikut keruh, gitu loh. Jadi mereka sumbernya sumber-sumber yang baik, maka apa yang tumbuh dari mereka menjadi sesuatu yang baik. Wa qaddama dzalika fil muslimin wa jama'atil muwahhidin ila anna amara ahadal khulafa'il abbasiyati bitarjamati kutubil falasifati al mutaqaddimin ila lughatil arabiyyah. Maka kondisi semacam ini terus berlangsung hingga salah satu khalifah dinasti Abbasiyah. Berarti dinasti keberapa itu? Dinasti kedua. Pertama Umayyah, yang kedua Abbasiyah, yang ketiga Utsmaniyah. Hingga pada suatu khalifah dari Bani Abbasiyah memerintahkan untuk menerjemahkan buku-buku filsafat kuno ke dalam bahasa Arab. Mulai ini. Serta menyebarluaskan di tengah-tengah umat Islam.
Wa nasya'a minal ittila'i 'alaiha syabbaha za'za'at imanan du'afa'il muslimin wa man laisa indahum tamakkunun fi ma'rifati usuliddin sayyidil mursalin. Berawal dari mempelajari buku-buku tersebut, timbullah kemudian keraguan-raguan yang menerpa keimanan masyarakat awam dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan memahami dasar-dasar agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kitab-kitab yang semestinya itu hanya dibaca oleh orang-orang khusus, kemudian diterjemahkan dan disebarluaskan hingga banyak kemudian orang-orang awam ikut membaca kitab-kitab tersebut. Nah, karena yang baca ini nggak punya bekal, nggak punya dasar, mulailah mereka muncul kebingungan. Mereka kehilangan pegangan. Mana yang harus saya pegangi? Apakah ikut bahasa yang kelihatannya keren ini? Bahasanya kelihatan bahasa intelektual, bahasanya kayak bahasa yang ditulis oleh para profesor-profesor, para ilmuwan-ilmuwan. Siapa? Orang-orang pinter, Aristoteles, Plato, yang semua mereka diakui oleh dunia bahwa mereka termasuk penemu-penemu yang pinter. Tapi di dalam urusan ketuhanan mereka tidak bisa menemukan makna ketuhanan yang benar. Fanbara inda dzalika ulama'ul ummatil muhammadiyah wa immatuhal a'lam al mutamassikuna bima kana alaihi al mustafa wa ashabihi alaihi salatu wassalam. Maka melihat kondisi tersebut, para ulama dan para a'immah yang memegang teguh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya afdhalus salatu wassalam yarudunal qulubal asyawaridi wa yadfa'una litilkal syubhati bima yaz'amu anfa kulli mu'anidin. Mereka melakukan perlawanan. Yang namanya orang-orang yang sayang kepada agama, sayang kepada umat. Maka mereka ketika melihat keadaan ini menganggap ini nggak bener nih, ini kalau berlanjut terus bahaya. Mereka kemudian melawan. Mereka berusaha mengembalikan akidah yang telah melenceng dari kebenaran. Mereka membantah keraguan-raguan dengan argumen-argumen yang menundukkan setiap penentangnya. Hatta ra'aita kitabahum al-musdanatan bidalail qad'iyati alal itsbatil aqaidid diniyah. Sehingga Anda bisa melihat kitab-kitab para ulama yang dipenuhi dengan bukti-bukti yang pasti atas penetapan keyakinan agama.
wasadiatan birududi syubhatillati kanat ala du'afa'il a'dham baliyatan. Sehingga mereka menjawab keraguan-raguan yang sangat membahayakan orang-orang yang awam. Wa hafidhallahu ta'ala bisoni'ihim al-iman al-ummati minal ghawaili wa hasanati min sodamati syubhati bi aqwa dalail. Maka dengan karya ulama-ulama itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keimanan umat Islam dari mara bahaya dan membentenginya dari terpaan keraguan-raguan dengan bukti-bukti yang kuat. Maka jadilah kitab-kitab itu disebut namanya Husunul Hamidiyah, bentengnya ahlu sunnah wal jamaah. Artinya benteng itu tahan terpaan, tahan badai, tahan angin. Siapa yang di dalamnya, dia akan terbebas dari segala macam sesuatu yang membahayakan. Jadi filsafat kuno itu ajarannya apa? Ajarannya hanya anasir-anasir, bahwa api itu kodim, angin kodim, tanah kodim, ya hanya begitu-begitu ajarannya. Itu pun bagi orang-orang awam kemudian membingungkan gitu loh, ketika dari awal mereka diajarkan bahwa semua ini hudus, baru diciptakan oleh Allah, muncul pemahaman yang mengatakan ini semua qadim, nggak ada awalnya. Kapan mulainya api itu panas? Kapan mulainya ada tanah? Kapan mulainya ada angin? Ini membingungkan mereka. Tapi ulama-ulama kita kemudian membentengi mereka dari paham-paham filsafat kuno tersebut, hingga mereka dalam keadaan aman, tentram, sampai ke generasi-generasi mereka aman, nggak lagi terganggu oleh pemahaman orang-orang filsafat. Waqad istamarra al-hala ala hadzal minwali ila anna dhaharat fi hadhihi usur al-akhirati al-falasifatul hadithatu. Kondisi tersebut terus bertahan hingga munculnya filsafat modern di era ini. Jadi ada filsafat kuno, ada filsafat modern. Allati khalafa fiha arbabuha tariqatal aslafihim al-falasifatil mutaqaddimin, yang mana pemilik filsafat modern ini mempunyai teori yang berbeda dengan para pendahulunya. Jadi muncul gaya baru di dalam menyesatkan umat, gaya baru di dalam pemikirannya, seakan-akan pemikiran mereka itu dibubuhi dengan pemahaman-pemahaman yang lebih ilmiah daripada orang-orang yang terdahulu.
juga mengandalkan hal-hal yang ilmiah, mereka kemudian kembali datang merusak pemahamannya orang-orang Islam. Wa'tamadu fi dzalika aslan fi riyadiyat wa tabi'iyat lam yakun tu'rafu qabla hadzal hin. Dan filsafat modern ini, para filosofnya menggunakan kaidah-kaidah kepastian, ilmu pasti kayak ilmu matematika, yang hitungannya kayak nggak akan salah gitu loh. Yang ketika dihadapkan dengan orang-orang yang nggak pernah berkaitan dengan ini, bingung loh, ini kok jadinya ada penemuan baru, yang penemuan ini beda dengan penemuan agama gitu loh. Dengan ilmu alam, dengan hal-hal yang tobaiyin yang mereka uji coba, yang mereka bisa buktikan dengan keadaan-keadaan yang terlihat mata, yang belum pernah dikenal sebelumnya. Wantasyarat hadhil falsafatu biwasitatil madbu'ati baina al-Islam. Filsafat tersebut tersebar luas di kalangan kaum muslimin melalui buku-buku yang diterbitkan. Wa nasya'at anha subhatan lam takun ma'hudatan fi ghabiril a'wami. Lantas menimbulkan keraguan-keraguan yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi ini gaya barunya filsafat. Seperti apa contohnya? Bumi bundar. Quran mengatakan bumi datar. Dan ini dibuktikan nyata. Quran mengatakan matahari terbenam dan terbit. Mereka membuktikan matahari nggak pernah terbenam, nggak pernah terbit, dan ini nyata. Coba ente mau ikut mana ente? Ini mau ikut? Ini kenyataan, dihitung oleh mereka, ini buktinya. Hingga banyak orang-orang kemudian kelimpungan, nih gimana? Saya mau ikut yang mana ini? Kok Quran mengatakan matahari terbenam, matahari terbit, matahari bergerak pagi dari timur sampai ke barat. Kenyataannya matahari nggak pernah bergerak. Bumi dikatakan bundar. Quran mengatakan bumi itu datar. Hujan, Quran mengatakan dari langit. Nyatanya hujan dari awan. Coba ente. Kata filsafat, mana ada hujan dari langit, hujan dari awan. Ini buktinya. Petir terjadi karena apa? Dibuktikan. Petir, Quran mengatakan itu malaikat lagi sabet-sabetan, malaikat lempar-lemparan. Filsafat mengatakan, oh bukan, ini gejala alam antara dingin dan panas bertemu menimbulkan petir. Gimana ini? Itu mau ikut ya? Wa nasya'at anha subhatan lam takun ma'hudatan fi ghabaril awami wa sarat kullu akilin yahsya 'alal imani du'afai min ghawaili hadhihi syubhatil jadidati.
Maka oleh karena itu para ulama mengkhawatirkan keimanan orang-orang awam dari keraguan-keraguan tersebut. Fatajadadal ikhtiyaju ilal istithna fi rududi syadidi wa ta'lifi kutubi fi hifdzil imanil mufidah. Sehingga dirasa perlu membangun kembali bantahan-bantahan yang akurat dan menyusun kitab-kitab untuk menjaga keimanan mereka hingga sampai aman. Jadi kitab-kitab yang lama dari akidah selesai, muncul filsafat baru, bergerak kembali umat Islam, para imahnya membuat lagi kitab-kitab untuk membentengi mereka. Gimana caranya mereka bisa diamankan dari berbagai macam keraguan. Walamma manallahu ta'ala ala ahli hadal asri bi khalifatin rafa'at li jalalihi alwiyata asyarafi. Dan di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada umat Islam masa kini berupa khalifah, rafa'at li jalalihi alwiyatu asyarafi wal fakhri wa nasyarat li hadratihi rayatul izz wa nasri, yang dengan keagungannya mampu mengangkat panji kemuliaan dan keagungan. Wasara fil islahir ra'iyati suryan ajiban wasalaka fi najahil baraya sulukan ajiban wa qama la aqdami al-aqdami wa nashara al-mansyur fadlihi ala umumil anamili ala umumil anam. Ia mampu memperluas panji-panji kemenangan di sisinya. Ia melakukan usaha-usaha yang sangat mengagumkan dalam membangun rakyat, menjalankan berbagai strategi yang luar biasa untuk kemakmuran manusia. Wa sarrafa awqatahu linnaf'il khasi wal awami wa basata bisatal marahimi likafati tabi'atihi al-afadha fuyudul makarimi ala jami'is sunufi ra'iyati ala wa huwa thanil qamarain al-muhyi sunnah Sayyidil Kaunain Nasiri Syarifah Syariah. Maka seorang khalifah ini berdiri di depan para pemimpin, membentangkan kemurahan hatinya kepada seluruh manusia, menggunakan waktunya untuk kemanfaatan pribadi dan kemanfaatan umum, membentangkan permadani kasih sayang untuk seluruh tanggung jawabnya, dan mencurahkan kedermawanannya kepada seluruh lapisan rakyat. Ingatlah, ia adalah salah satu dari bulan dan matahari, pembela sunnah. Nasiri syariah al-gharra'i
wa rafi'u liwa'il mahajjatil bayda sultanu salatinil arabi wal ajami. Dia adalah pemimpinnya para jin dan manusia. Wa mu'idu ma indarasa min athari salifil ummami. Dan manusia, mereka, dia adalah penolong syariah yang berkilauan, rajanya para orang-orang Arab dan non-Arab yang mengembalikan warisan pendahulu yang telah terkubur. Siapa itu? Al-Sultanu Ibnu Sultan, Al-Sultanu Ghazi Abdul Hamid Khan bin Sultanil Ghazi Ibnu Abdul Majid Khan. Dia adalah khalifah yang agung, khalifah sultan, anaknya sultan, yaitu Sultan Abdul Hamid bin Sultan Abdul Majid, nasarahullahu wa adamahu wa rafa'a ala dirwatil khafiqaini bil fathil mubin a'lamuh. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan, memanjangkan umurnya, dan menegakkan panji di ujung barat dan timur dengan kemenangan yang nyata. Maka kemudian dengan perhatiannya seorang khalifah pula yang dulu zaman Khalifah Abbasiyah, dia menerjemahkan kitab-kitab filsafat kepada bahasa Arab dan disebarkan. Maka pada zaman Utsmaniyah muncullah seorang ulama, yaitu siapa? Seorang khalifah, yaitu Abdul Hamid bin Abdul Majid. Dikenalnya siapa? Sultan Abdul Hamid kedua. Dia adalah benteng terakhirnya khalifah keislaman. Hidupnya di akhir tahun 1800. Setelah itu dia digantikan oleh Sultan Mehmed. Kemudian mulailah hancurnya kekhalifahan Islam. Jadi benteng terakhirnya ada di Sultan Abdul Hamid. Maka beliau kemudian memerintahkan para ulama untuk membuat kitab-kitab yang membentengi para ulama, membentengi orang-orang awam dari paham-paham yang banyak meragukan orang-orang awam ini. Makanya nih si penulis kitab memuji-muji Sultan Abdul Hamid dengan luar biasa. Kenapa? Karena dengan dukungannya para ulama diberikan biaya untuk membuat kitab cetak, disebarluaskan agar memberikan betul-betul menjadikan benteng bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia mencurahkan perhatiannya pada perihal ilmu pengetahuan. Ia melihat ilmu-ilmu itu, mengadu kepadanya, memohon agar dihidupkan kembali. Maka sang raja pun memperhatikan kondisi-kondisi ilmu itu, mendengar dan menjawab aduan-aduan serta permohonannya para ulama. Jadi kalau khalifahnya udah nggak setuju bagaimana? Ya ulama nggak bisa. Artinya nggak bisa sampai mencetak dan disebarluaskan, paling ya dari majelis ke majelis gitu loh. Tapi ketika kemudian khalifahnya mendukung,
maka khalifah memberikan ultimatum dan semua bisa bergerak. Apa yang terjadi pada akhirnya? Khalifah yaitu Sultan Abdul Hamid membangun madrasah-madrasah untuk para ulama, mendatangkan kitab-kitab dan risalah-risalah yang terbaik serta para pengajar dari berbagai penjuru bumi. Mulailah masa itu mendirikan madrasah-madrasah untuk bisa mengajarkan kepada orang-orang awam tentang hal-hal yang terpenting di dalam agama. Nggak tanggung-tanggung, dikirim ulama, diambil dari mana saja. Kok dengar sana ada ulama, undang. Kenapa? Karena pada masa khalifahnya Sultan Abdul Hamid, Islam masih di bawah dia di seluruh dunia. Hingga dimanapun ada orang Islam masih dilindungi. Nggak boleh ada orang Islam teriak, nggak boleh. Langsung datang, kenapa, ada masalah apa. Dia paling keras dengan Zionis pada masa itu. Paling nggak setuju dengan penjajahan orang-orang Barat. Yang Barat mulai merusak agama Islam, khususnya pada masa itu. Yang paling getol ingin membeli tanah Palestina pada masa itu. Jadi awal-awalnya Palestina akan dibeli, akan diduduki oleh mereka, berapapun akan dibeli. Maka setelah Islam hancur, khalifah hancur, yang pertama diambil tanah Palestina, langsung diduduki oleh mereka. Karena tujuannya awal dari situ. Maka Sultan Abdul Hamid membuat madrasah-madrasah untuk para ulama, mendatangkan kitab-kitab risalah, guru-guru terbaik dari berbagai penjuru bumi. Dan ia memerintahkan untuk menghidupi para pelajar. Maka di madrasah-madrasah itu dibacalah ilmu pengetahuan yang mengembirakan hati yang sedang gundah. Gak cuman disuruh belajar, tapi dihidupi. Diundang, gurunya diundang, masyarakatnya diundang suruh ngaji, diberikan kehidupan, dibiayai mereka. Makanya dulu kayak zamannya para ulama-ulama, banyak yang kemudian punya niat ngaji itu asalnya apa? Ada yang biayai. Kalau nggak ngaji nggak dapat duit. Kalau ngaji dapat duit. Maka mereka mau ngaji, mau datang. Kenapa? Dibiayai. Kalau ente begitu ngaji terus nggak, suruh kira-kira? Tiap hari mungkin. Ngaji ya. Tiga sip ya? Ini mah minggu 2 hari. Sehari 3 sip lagi ya. Oke, boleh. Dan yang diajarkan apa? Semua hal yang menggembirakan hati yang sedang gundah hati, betul-betul hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa itu. Dan ilmu-ilmu itu terus tersebar ke seluruh penjuru negeri dan mengalami perkembangan pesat sehingga para generasi muda terselamatkan dari gelapnya kebodohan. Pikiran mereka tercerahkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan, dengan pencerahan yang didatangkan oleh Sultan Abdul Hamid beserta orang-orang yang mengajarkannya. Cita-cita mereka hingga melambung tinggi. Harga diri mereka juga bertambah disebabkan pengetahuan-pengetahuan yang ada pada mereka. Artinya mereka udah nggak lagi kalah dengan bahasanya orang-orang filsafat yang mengatakan ini ilmiah, ini telah cocok dengan nyata, ini telah dibuktikan. Dengan dukungannya Sultan,
dukungannya khalifah, mereka mampu berdiri menyaingi penemuan-penemuan mereka dan mampu meluruskan apa yang harus dipahami oleh orang-orang Islam dari bahasanya orang-orang filsafat. Jadi kemunculannya kitab-kitab ini nggak sembarangan gitu loh. Ulama itu memang orang-orang yang bisa membaca keadaan. Kalau nggak ada keadaan yang genting, nggak ada keadaan yang meresahkan, ya mereka cukup mengajarkan kitab-kitab yang ada sudah cukup. Mereka nggak akan ngotak-ngatik lagi. Artinya mereka itu nggak cari gelar loh. Oh, saya nulis kitab biar dijulukin ahli kitab. Enggak. Mereka nulis kitab karena ada kebutuhan untuk menulisnya gitu loh. Ketika nggak ada kebutuhan, mereka mengajarkan kitab yang sudah ada. Maka kemudian keraguan-keraguan yang dimunculkan oleh filsafat modern itu diriwayatkan kepada kita melalui buku-buku yang diterbitkan. Artinya fitnah mereka itu nggak disampaikan lewat omongan ke omongan, enggak, tapi mereka mencetak buku-buku yang kemudian juga dan diajarkan di sekolah-sekolah. Manusia dari kera, bumi itu bundar, hujan dari awan, matahari enggak terbit. Ini dicetak dan diajarkan di tiap-tiap keadaan kita. Maka dikhawatirkan dalam hal ini bisa melahirkan penyimpangan akidah pada generasi muda, orang-orang yang masih awam. Serta menjatuhkan mereka kepada ajaran yang sesat. Jadi orang-orang Islam itu musuhnya luar dalam. Di dalam ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada Wahabi, ada Husyiyah, ada Mujassimah. Di luar filsafat, ada ateis. Ini kalau ente nggak betul-betul kuat bentengnya, dapat serbuannya begitu, apa nggak kalang kabut kita. Maka sesuatu yang sesuai dengan kerelaan dan pemikiran luhur sang khalifah adalah menyusun kitab yang membuat pemantapan akidah-akidah Islam sekaligus bukti-bukti secara intelektual. Maka kitab yang bertugas membantah keraguan-keraguan yang muncul daripada filsafat-filsafat modern dan kekeliruan-kekeliruan lain yang membahayakan akidah. Kitab ini juga menjelaskan hal-hal yang menjadi faktor ketertarikan remaja-remaja Islam untuk mencintai agamanya, serta kitab ini juga diisi dengan hal-hal yang memicu kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penulis kitab mengharapkan asa anta ummu qira'atahu fi jami'il makan.
makatibi as-sultaniyah wal madarisi asyahaniyah muhafadhatan ala aqaidi talamidatiha min ahlil millatil islamiyah wa syariatil muhammadiyah fa wufatu li hadhil khidmati syariatil lati yuntiju insyaallah bi andari khalifati rasulillahi al khairul azim li umumil ummatil islamiyah wa takunu hasanatan min hasanatin syaukatin hafizahullahu wa azzahu wa ghurratan min wuraril asrihi alhamidi sa'idi al-muayyadi bitaufiqillahi ta'ala. Maka semoga pembaca kitab ini tersebar di seluruh sudut madrasah-madrasah seluruh kerajaan Islamiyah. Pada masa itu masih kerajaan, guna menjaga akidah para pelajar yang beragama Islam, sehingga saya memperoleh bimbingan untuk mengabdi pada mendapatkan kemuliaan ini, pengabdian yang insya Allah bermanfaat untuk seluruh umat Islam. Berkat perhatian sang khalifah juga menjadi salah satu amal bagi kepemimpinannya. Jadi kalau sudah mencetak kitab, nyebarnya nggak satu negara, tapi seluruh dunia. Kenapa? Karena masa itu masih dalam satu kekhalifahan, itu kerajaan, belum terpecah-pecah jadi berbagai macam kerajaan. Jadi ketika dia perintahin sono bikin kitab, semua mendapatkan apa? Mendapatkan jalan untuk bisa mendapatkan pelajaran yang sama. Maka hadirlah kitab yang menggembirakan hati kaum muslimin, kaum mukminin, menenteramkan hati kaum yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab yang membuat pendahuluan dan isinya berada pada 3 bab. Setiap babnya membuat beberapa pasal yang mengandung masalah-masalah pokok yang sangat diperlukan. Dan kitab ini diakhiri dengan penutup yang berisi penjelasan tentang kewajiban khilafah serta kewajiban tunduk bagi seluruh umat Islam pada seorang pemimpin. Kitab ini layak untuk diberi nama Al-Husunul Hamidiyah ala aqaid al-islamiyah. Maka wa natawassalu ilallahi ta'ala biruhaniyati habibil a'zam sallallahu alaihi wasallam ayu ayyada arsyal khilafatil udma bitulil umri wa hayati maulana al-khalifatil a'zam wa yahfadha dhatal karimah wa yu'ayyadahu fin nasril makini wal fathil mubini Allahumma amin. Maka kami bertawasul kepada Allah dengan ruhani kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah menguatkan singgasana khalifah yang agung ini dan memanjangkan usia sang khalifah, menjaga fisiknya, serta mengokohkan dengan pertolongan dan kemenangan yang nyata. Amin. Pernah nanti baca kitab yang alam presiden begitu? Semoga ini betul-betul seorang mu'alif yang merasakan jasanya seorang khalifah, betul-betul melihat bagaimana perjuangannya khalifah membela umat Islam. Dikatakan
khalifah ini adalah khalifahnya seluruh umat Islam, pemimpinnya Arab dan orang-orang yang non-Arab, penjaga cahayanya bagaikan matahari dan bulan. Ini alaman yang luar biasa kepada khalifah. Jadi kitab ini nanti akan berisi ada 3 bab. Sebenarnya kitab ini isinya 4 bab. Artinya nanti di akhir hanya penutupan pada bab yang akhir. Di tiap babnya nanti akan berisi hal-hal yang berkaitan dengan seluruh perkara-perkara yang penting. Artinya tiap babnya ada pasal-pasal yang akan kita bahas. Bab yang pertama akan membahas tentang pengertian ilmu tauhid, tentang muqaddimatul kitab biasa. Buahnya apa, keutamaannya apa, hukumnya ngajinya apa. Yang kedua akan membahas tentang hakikatnya Islam dan iman. Kemudian akan membahas pula tentang hal-hal yang dianggap sebagai faktor yang menafikan atau membatalkan keimanan. Itu pembukaannya akan berisi itu. Isi kitab ini bab pertamanya akan bicara tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala macam apa yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab kedua membahas iman kepada Rasul, malaikat, kitab suci, hari kiamat, dan hal-hal yang berkaitan dengan yang lain-lainnya. Bab ketiga menjawab tentang keraguan-raguan. Ini nanti menjadi intinya kitab. Kalau bab pertama, bab kedua mungkin sudah banyak dibahas di kitab-kitab yang lainnya, karena seluruh akidah Islamiyah akan bahas itu. Tapi bab ketiga inilah yang kemudian nanti akan kita menemukan hal-hal yang baru. Artinya bagaimana kita menselaraskan nas-nas Al-Quran dengan penemuan-penemuannya para ilmuwan-ilmuwan sekarang. Yang kelihatannya bertentangan, bagaimana kita akan menyelaraskan hingga kita nggak menganggap bahwa iman kita yang salah atau ilmuwan yang benar. Kenapa? Karena agama dan ilmu itu nggak akan pernah terpisahkan. Setiap ilmuwan itu harus cocok dengan apa yang diajaran agama. Kalau dia belum jadi ilmu, berarti namanya apa? Teori. Teori ini belum jadi kenyataan. Beda kalau sudah jadi ilmu, berarti sudah dibuktikan. Kalau teori hanya asumsi namanya. Kemungkinan ini bisa aja berubah, bisa aja teorinya berganti. Tapi kalau sudah jadi ilmu, berarti sudah jadi hal yang nyata. Dan ini nggak mungkin berlawanan dengan Quran dan hadis. Karena Quran dan hadis isinya juga di dalamnya ada ilmu pengetahuan. Jadi harus cocok nanti, nggak mungkin berlawanan. Mudah-mudahan kita bisa baca kitab ini sampai akhir hingga kita diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menenteramkan hati kita dan membuka lebih luas pemahaman kita tentang ketuhanan ya Allah, kenabian Nabi Muhammad, dan tentang makna-makna Al-Quran dan hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على الأرض أشرفنا علينا تقصير بكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روحاتي واغفر لوالدينا ربي وأولدنا والآل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا عنا ربي في سبيلنا بالمصطفى رسولي بكل سري صلى وسلم ربي عليه أسر حبي وآله وصحبه إجادة شرحي والحمد لله في البر والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.